Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita. Pagi ini kita awali di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami hingga pada hari yang baru ini. Berkat kemurahan-Mu, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhanlah yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami hendak menjalani hari ini bersama dengan bergumul dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin setiap orang itu pasti senang, pasti hatinya gembira ketika mendapat pujian, ketika mendapat apresiasi dari orang lain. Itu sebabnya orang begitu meluap hatinya ketika dia mendapat pujian yang luar biasa dari orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang dia harapkan memberikan apresiasi kepada dirinya. Ada banyak orang berlomba-lomba untuk memperoleh prestasi yang terbaik supaya mendapat pujian dari orang lain, supaya diapresiasi mungkin di kantornya, mungkin di tempat pekerjaannya, mungkin juga dalam relasi persaudaraan, bisnis dan lain sebagainya. Tempat di mana kita berada, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita membangun relasi atau circle dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang pujian itu adalah sesuatu yang positif, sepanjang pujian itu benar-benar lahir dari sebuah ketulusan, sepanjang pujian itu sungguh-sungguh karena memang ya ada sesuatu yang benar-benar diapresiasi, itu sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik itu menunjukkan sebuah indikasi bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, yang memang benar-benar layak mendapatkan pujian dari orang lain atau apresiasi dari orang lain. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang senang memuji untuk mengangkat hati seseorang, untuk mengangkat-angkat. Kalau orang Batak bilang si panggaron, mamalo mamanggar-manggar, seperti itu. Tapi ada juga orang yang senang seperti itu, dipanggar-panggar, akhirnya menjadi si panggaron, kan begitu. Lalu dia mau melakukan apa saja, memberikan apa saja kepada orang yang memuji dia tadi, karena dia menganggap bahwa inilah orang yang mampu membesarkan hatinya. Tapi ada juga orang yang senang benar-benar mau dipuji. Ya, dipesankan kepada orang lain supaya dia dipuji, supaya mengungkapkan sesuatu hal-hal yang baik tentang dia, padahal mungkin belum tentu itu, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahwa ada juga orang yang senang memuji dirinya sendiri. Ya, mengatakan sesuatu kepada orang lain, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, mungkin juga tidak dia kerjakan, tetapi supaya orang menganggap dia orang baik, orang hebat, orang berprestasi, orang yang wow, akhirnya dia memuji-muji dirinya, menganggap dirinya sesuatu yang terbaik, bahkan menganggap hanya dirinya yang mampu untuk melakukan sesuatu, hanya dirinya yang mampu untuk mengerjakan sesuatu. Tanpa dirinya tidak akan terjadi sebuah pekerjaan yang besar. Tanpa kehadiran dirinya semua akan amburadul. Tanpa kehadiran dirinya maka akan buyar semuanya.
Itulah pemikiran-pemikiran yang sempit, yang hanya melihat dirinya sendiri tanpa melihat keberadaan orang lain adalah keberadaan yang sungguh-sungguh nyata berpengaruh di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin sebenarnya tanpa keberadaan dirinya pun semua akan berjalan dengan baik, akan baik-baik saja. Saya mengingat sebuah penggalan satu lagu percintaan yang habis putus cinta, putus hubungan. Dia katakan, denganmu atau tanpamu semua akan baik-baik saja. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara bagi kita bagaimana setiap orang tidak perlu memuji diri sendiri, tidak perlu menggembor-gemborkan apa yang dia kerjakan kepada orang lain. Ya, bukan itu. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Bagaimana seseorang yang tahan uji? Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bergumul melakukan apa yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa sesuatu yang baik itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah tindakan yang nyata. Bahwa sesuatu yang baik itu bukan karena saya memuji diri saya, tidak, tetapi sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang saya lakukan, sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, sesuatu yang baik. Apakah orang lain melihat itu atau tidak melihat itu, maka pekerjaan yang baik itu yang sungguh-sungguh nyata, itu yang harus kita kerjakan bersama. Apakah orang lain memujinya, bahkan mungkin menghinanya, bukan itu urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana melakukan yang baik. Dan yang baik itu adalah sesuatu yang tahan uji. Tahan uji artinya apa? Kita melakukan yang baik, apakah orang menerima atau menolaknya, bukan itu urusannya. Urusannya adalah lakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, dia terus memberitakan firman Tuhan kemana Tuhan mengutusnya dia. Apakah dia diterima sebagai seorang rasul atau ditolak sebagai seorang rasul, bukan itu lagi yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan dan yang dia kerjakan adalah tugas panggilan, pengutusan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu yang tahan uji bukan karena memuji diri, bukan karena dipuji orang lain. Yang tahan uji adalah orang yang mampu bertahan dalam segala situasi. Dia terus melakukan pekerjaan yang baik. Dia terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah orang lain senang kepada dia atau tidak senang kepada dia, maka dia harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Karena itu orang Kristen bukan lagi orang-orang yang kemudian tergantung mood. Kalau dia mood, dia kerjakan. Kalau dia enggak mood, ya semuanya buyar. Bukan itu. Tetapi kekuatan kita adalah komitmen untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, pekerjaan yang baik, segala sesuatu, pekerjaan jerih payah di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, karena itu bukan pujian dari manusia, apalagi pujian dari diri kita sendiri yang penting. Tetapi yang penting adalah apakah yang kita lakukan itu, yang kita kerjakan itu, yang kita sampaikan itu, yang kita beritakan itu adalah benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memujinya. Nah, itu menjadi pergumulan kita bersama, saudara-saudara. Karena itu saya selalu katakan, dunia ini selalu kekurangan yang baik. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang punya akal. Tetapi dunia ini selalu kekurangan orang baik. Baik kepada siapapun seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari belajar terus menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji dalam segala situasi, dalam segala musim, dalam segala keadaan, dalam segala dinamika kehidupan ini, di circle kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Mari menjadi orang yang tahan uji, tangguh, kokoh, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat melakukan pekerjaan pelayanan
di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, hidup kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk terus menjadi orang-orang yang tahan uji, bahwa kehidupan kami, kehidupan yang harus terus menghasilkan buah di dalam segala musim, situasi apapun yang terjadi, bahwa kehendak Tuhanlah yang harus menjadi pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang hadir sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhanlah yang menjadi penolong kami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi penghibur hati kami, agar kami semua Tuhan sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan, dan berkomitmen untuk terus berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu di dalam pekerjaan pelayanan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan kami hari ini, biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah iman, buah-buah roh sepanjang hari ini, dan hati kami terus bersuka cita, bersyukur atas berkat Tuhan. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan pemeliharaan-Mu lah yang terjadi atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.